Halo kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Salam untuk ayah dan bunda. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Fitri akan bahas matematika di kelas 6 SD, yaitu kompetensi dasar 3.8, menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan min, median, modus dari data kelompok ya, yang nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, data ganjil dan data genap. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita lanjut. Nah, yang tadi sudah Miss sampaikan, kita akan belajar pengolahan data, yaitu data kelompok untuk menentukan min, median, dan modus. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang seperti yang sudah Miss sampaikan kemarin, ya, pengolahan data itu dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang Miss jelaskan terlebih dahulu data tunggal. Data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu data ganjil dan data genap. Nah, data ganjil seperti contoh di bawah ini. Ada nilai 6, nilai 5, nilai 7, nilai 6, nilai 5. Nah, dikatakan data ganjil karena banyak datanya ganjil, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. 5 itu adalah nilai ganjil. Nah, itu adalah data tunggal ganjil. Sekarang bagaimana dengan data tunggal genap? Data tunggal genap pastinya datanya berjumlah genap ya. Sekarang ada nilai 7, 8, 6, 9, 8, 7. Ini datanya ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini banyak datanya ada 6. Maka ini termasuk ke dalam data tunggal genap. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang kedua ada data kelompok. Adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Data kelompok dibagi menjadi dua, sama ya, ada ganjil dan genap. Nah, sekarang lihat contohnya. Untuk data ganjil, misalnya di sini nilai 5 banyaknya ada 1, maka banyak siswanya 1 gitu ya. Nilai 6 itu banyak siswanya 2. Nilai 7 banyak siswanya ada 3. Nilai 8 banyak siswanya 1. 9 banyak siswanya 3. 10 banyak siswanya 1. Nah, ini termasuk dalam data kelompok ganjil. Kenapa? Setelah kita jumlah banyak datanya, kita uraikan ya. Tadi nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 2 orang, 7 3 orang, 8 ada 1 orang, 9 ada 3 orang, 10 ada 1 orang. Sekarang kita hitung banyak siswanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka ada 11 data, dikatakan data kelompok ganjil. Karena 11 itu termasuk angka ganjil ya. Oke, sekarang bagaimana dengan data kelompok genap? Nah, sekarang kita lihat datanya. Nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 1, 9 ada 2, 10 ada 1. Kita jumlahkan saja banyak yang di bawah sini ya, itu akan sama saja nanti. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1, 10. Nah, sama kan yang sudah Miss tuliskan di sini? Jadi banyak datanya ada 10. Nah, ini termasuk ke dalam data kelompok genap. Oke, kakak sudah bisa membedakan ya sekarang. Nah, sekarang kita lanjut. Dari data kelompok ini nanti kita akan mencari min atau rata-rata istilahnya ya. Kedua itu adalah median atau nilai tengah. Dan yang terakhir adalah modus, nilai yang sering muncul. Oke, nanti kita praktekkan ya.
Nah, sekarang kakak perhatikan contoh terlebih dahulu. Di sini ada data kelompok ya. Perhatikan data nilai ulangan harian kelas 6 matematika sebagai berikut. Nilai 5 itu banyak siswanya 1. Frekuensi itu sama aja banyak siswa ya atau banyak. Nilai 6 ada 1, nilai 7 ada 2 siswa, nilai 8 ada 2 siswa, 9 3 siswa, 10 2 siswa. Tentukan min, median, modus. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Nah, kita jawab ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nilainya, kemudian banyak siswanya, frekuensinya. Maka kita cari banyak siswanya terlebih dahulu sekarang. Banyak siswanya itu kita cari dari jumlah frekuensi. 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11. Maka banyak siswanya 11. Sekarang kita cari jumlah nilainya ya. Tadi nilai 5 kan ada 1 ya. Nilai 6 ada 1, nilai 7 ada 2. Sekarang kita kalikan. 5 dikali 1 5. 6 kali 1 6. 7 kali 2 14. 8 kali 2 16. 9 kali 3 27. 10 kali 2 20. Nah, sekarang kita tentukan yang pertama adalah mencari min atau rata-rata. Caranya bagaimana? Jumlah data atau jumlah nilai yang ini ya. Jumlah nilai ini dibagi banyak data. Tadi ada 11 ya. Berarti 5 ditambah 6 tambah 14 tambah 16 tambah 27 tambah 20 dibagi 11. Oke. Setelah Miss jumlahkan, ini hasilnya 88. 88 dibagi 11 hasilnya 8. Oke, ini untuk min rata-rata. Sekarang kita akan mencari median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu ya, seperti yang sudah Miss sampaikan kemarin, syaratnya adalah kita urutkan dari nilai yang terkecil. Oke, kita urutkan ya. Kebetulan di sini nilainya sudah urut, kita tinggal tuliskan saja. 5-nya ada 1, 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, 9-nya ada 3, 10-nya ada 2. Ya, ini adalah sudah kita urutkan untuk mencari median. Karena tadi datanya ada 11, maka kita bagi 2. Sebelah kanan itu nanti 5 bagian, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sebelah kiri juga 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di tengah-tengah adalah 8. Oleh karena itu, mediannya atau nilai tengah sudah ketemu, yaitu 8. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Ya. Kita tinggal lihat saja di tabelnya ya. Nilai 5 1 orang. Nilai 6 ada 1 orang. Nilai 7 2 orang. Nilai 8 ada 2 orang. Nilai 9 3 orang, nilai 10 2 orang. Maka sudah jelas yang paling banyak muncul adalah 9 dengan siswa 3 orang. Yang ini ya. Oke, ini yang paling banyak nih, 3 orang, yaitu nilai 9. Maka modusnya adalah 9. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi data kelompok ganjil, sekarang kita data kelompok genap. Contohnya, perhatikan terlebih dahulu, ada data nilai ulangan harian matematika kelas 6 sebagai berikut ya. Diminta untuk menentukan min, median, modus. Oke, sekarang kita jawab saja langsung. Nah, sebelum kita lanjut, kita hitung dulu frekuensinya atau banyak siswanya ya. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12. Maka banyak siswanya 12. Oke?
Nah, sekarang jumlah nilainya. Kita kali ke bawah. 5 dikali 1, 5. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16. 9 kali 3, 27. 10 kali 2, 20. Nah, sekarang kita cari minnya atau rata-ratanya. Maka jumlah data ya, berarti jumlah nilainya ya. 5 ditambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 27 tambah 20 dibagi 12. Oke, sudah Miss tulis dan sudah Miss hitung, hasilnya adalah 94 dibagi 12 sama dengan 7,83. Itu adalah minnya atau rata-ratanya. Sekarang untuk mediannya ya, sama tadi syaratnya adalah harus diurutkan dari nilai terkecil ya. Nah, di sini kebetulan nilainya juga sudah urut ya dari nilai terkecil ya. 5-nya 1, 6-nya 2, 7-nya 2, 8-nya ada 2, 9-nya ada 3, 10-nya ada 2. Setelah itu Miss pisahkan karena banyak datanya ada 12, maka kanan dan kiri harus sama-sama ya. Oke, yang di sebelah kanan ada 6 data, sebelah kiri juga ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengah ini ya, yang ketemu adalah 8 dan 8. Maka ini kita jumlahkan. 8 ditambah 8, 16. 16 dibagi 2, 8. Nah, jadi mediannya adalah 8. Seperti itu ya untuk data genap ya. Sekarang kita tentukan modus. Nah, kalau modus sih mudah ya. Nilai 5-nya tadi 1 kali muncul. Nilai 6 2 kali muncul. Nilai 7 2 kali muncul. Nilai 8 2 kali muncul. Nilai 9 3 kali muncul. 10 2 kali muncul. Nah, karena yang paling banyak muncul adalah ini ada 3 ya, yaitu nilai 9. Maka modusnya 9. Oke kakak, itu adalah penjelasan untuk data kelompok, ganjil, dan genap ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk materi hari ini kalian bisa memahaminya ya. Terakhir Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak.